Guys, ternyata mafia itu bisa datang dari segala bidang. Kemarin ada mafia Italia, mafia minyak, mafia tanah, dan sekarang yang lagi viral ini ada mafia skincare guys. Perawatan wajah juga ada mafianya guys. Ini dia sosok yang lagi rame dibahas sama dokter kecantikan yang udah punya nama. Siapa sih mafianya? Apakah badan pemerintah seperti BPOM ikut terlibat juga? Mari kita bahas. Nah, lagi viral banget ya guys pembahasan tentang mafia skincare oleh Dr. Oki Pratama di podcastnya Dr. Richard Lee. Lantas siapa sosok itu sebenarnya? Dunia skincare saat ini sedang tidak baik-baik aja karena diduga ada sosok yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan guys. Dan hal ini diungkap langsung sama Dr. Oki Pratama, pemilik Benings Indonesia Group, pada kanal YouTube-nya Dr. Richard Lee yang diunggah di tanggal 24 September 2024. Dr. Oki Pratama ini dan juga Dr. Richard Lee mengungkap semuanya. Bahkan katanya sosok mafia ini dapat mengubah regulasi Indonesia, guys. Mungkin yang dimaksud di sini regulasi kandungan bahan yang aman ya. Yang sangat amat dipertanyakan, kok bisa seorang sosok ini masih aman-aman aja ya? BPOM apa kabar? Kemana aja? Hal ini bermula dari Dr. Richard Lee yang berisi jujur produk reseller atas nama Dr. Oki Pratama. Produknya ini mengandung hidroquinone dan memiliki etiket biru. Nah, jadi pada dasarnya guys, etiket biru itu adalah istilah yang digunakan untuk sediaan farmasi yang dibuat secara racikan. Dan sementara itu, skincare yang beretiket biru merupakan istilah yang digunakan oleh suatu produk perawatan kulit yang mengandung bahan obat keras dan juga dibuat sebagai produk racikan guys. Dengan kata lain, produk ini bersifat personal dan khusus disiapkan untuk pasien yang sudah berkonsultasi terlebih dahulu. Nah, kalau udah berkonsultasi, nanti dokter akan menuliskan resep berdasarkan diagnosis guys. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya guys jualnya, karena kalau dijual ke semua orang tanpa konsultasi terlebih dahulu, itu bakal jadi bahaya banget. Oke, sekarang kita back to topic tentang mafia skincare. Nah, jadi mafia skincare ini banyak yang mengaitkan dengan sosok yang bernama Henny Sagara. Siapa sebenarnya sosok Henny Sagara? Namanya lagi rame banget menjadi sorotan publik setelah diduga menjadi mafia skincare guys. Dugaan ini datang ketika Dr. Oki Pratama dan Dr. Richard Lee hadir dalam satu podcast. Keduanya membahas tentang sosok perempuan berinisial HS, di mana sosok ini diduga melakukan kecurangan dalam bisnis skincare. Entah benar atau enggak ya guys dugaan tentang sosok Henny Sagara ini, tapi tadi sempat aku cek juga di Instagramnya Henny Sagara, itu kolom komentarnya langsung dimatiin. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Bahkan Dr. Oki ini menyebutkan kalau sosok yang berinisial HS ini adalah satu-satunya perempuan yang masih berani menjual skincare beretiket biru secara bebas. Aduh, hati-hati ya guys, bahaya banget soalnya kan. Kok bisa jadi bahaya banget? Karena ada beberapa alasan kenapa kamu nggak boleh sembarangan menggunakan skincare beretiket biru guys. Yang pertama, komposisi bahannya itu tidak jelas. Ada alasan kenapa kemasan skincare yang dikeluarkan oleh farmasi memiliki etiket biru. Racikan bahan yang digunakan terlebih daftar bahan aktif tentu sudah disesuaikan dengan kondisi medis pasien. Artinya, satu resep tidak bisa digunakan secara bersamaan oleh orang lain meski keluhannya hampir mirip. Terus juga, yang kedua, bahan yang digunakan bisa saja berbahaya dan kadaluarsa guys, karena ketidakjelasan asal-usul dokter dan juga apotekernya. Bahan-bahan yang digunakan berkemungkinan sudah tidak layak digunakan namun dikemas sedemikian rupa, diberi label etiket biru, kemudian dipromosikan secara bombastis seolah-olah benar-benar berkhasiat untuk merawat kulit. Hati-hati guys, jangan sampai ketipu ya. Kalau ada yang bilang ini cerah dalam semalam, hati-hati deh sama yang begitu ya. Terus juga kalau sembarangan pakai etiket biru, waspada sama kerusakan kulit guys. Ini salah satu dampak yang paling mengerikan sih buat aku ya. Karena kan niat kita tuh biar mulus, biar kinclong, glowing, tapi ujung-ujungnya malah ngerusakin kulit karena kita nggak tahu bahan apa yang dikandung di dalamnya guys. Nah, jadi ketika menggunakan skincare etiket biru yang dijual secara bebas, sebut saja sensasi terbakar pada kulit, iritasi, infeksi, dan eritema sebagai efek sampingnya. Kerusakan seperti ini akan lebih sulit diobati, bahkan bekasnya bisa bertahan permanen pada kulit meski penggunaannya sudah dihentikan. Dan kalau hal ini sampai terjadi, kepada siapa kita bisa protes?
pada siapa tuntutan bisa dilayangkan guys. Karena tidak ada informasi yang jelas tentang dokter yang meresepkan, apoteker yang meracik, dan apotek yang memberikan izin edar. Ujung-ujungnya penyesalan di akhir. Kenapa ya aku coba ini? Kenapa ya merasa ketipu dari jadinya? Makanya hati-hati banget ya. Memang masalah pada kulit, terutama pada kulit wajah, itu membuat kebanyakan orang menjadi tidak percaya diri ya guys. Apalagi disebabkan karena racikan skincare yang abal-abal. Itu lebih parah lagi efek sampingnya. Jadi lebih baik ya guys, buat semua yang udah nonton video ini, kalau emang ngerasa punya masalah kulit, better kalian konsultasi dulu deh sama dokter supaya nggak salah pakai skincare yang abal-abal. Sekalipun harus memakai skincare etiket biru, yang penting kalau udah sesuai dengan racikan dokter, jadinya kan jelas gitu ya. Gak takut kulitnya rusak karena sudah sesuai dengan diagnosis guys. Nah itu dia sedikit informasi yang kita bahas kali ini guys. Jadi lebih hati-hati lagi ya. Sekarang apa-apa bisa jadi mafia loh. Lengah dikit udah jadi mafia. Tapi kalau jadi bakpia itu kesukaan saya. Dan aku reminder lagi ya buat teman-teman semua, harus hati-hati, be careful dalam memilih skincare. Karena itu urusannya sama kulit yang sensitif guys. Terutama buat kaum ciwi-ciwi yang pengen cantik instan, yang pengen kulit glowing semalam. Udah deh, buang jauh-jauh pikiran itu guys. Karena untuk menjadi cantik itu perlu effort. Gak bisa dalam semalam, gak bisa instan. Mie instan aja harus direbus dulu, harus dimasak dulu. Gak ada yang instan di dunia ini. Kita harus melalui proses. Jadi mending pakai yang pasti-pasti aja, walaupun prosesnya lama tapi aman gitu ya guys. Daripada cara cepat glowing semalam, cantik dalam semalam, ya ujung-ujungnya kita nggak tahu ya 5 tahun atau 10 tahun ke depannya apa yang akan kita dapatkan kalau kita pakai skincare yang nggak jelas bahan-bahannya guys. Bukan jadi glowing, malah nambah creasing kan kalau kayak gitu. Jadi pastiin kalian itu pakai yang aman-aman aja, yang udah BPOM, yang atas resep dokter, supaya nggak ada deh kasus-kasus penyesalan karena beli skincare yang abal-abal. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Aku mau tahu dong sudut pandang kalian tentang pembahasan ini. Please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. And by the way, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya gak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.